Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis berasal dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya penyusunan, sehingga bisa diartikan fotosintesis adalah proses kimiawi yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan energi berupa makanan dengan memanfaatkan energi cahaya matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Apa sih yang diperlukan dalam proses fotosintesis? Pada proses fotosintesis memerlukan zat hijau daun atau klorofil, air, karbon dioksida yang didapat dari udara, dan cahaya matahari. Proses terjadinya fotosintesis. Air yang ada di dalam tanah akan diserap oleh akar tumbuhan dan diedarkan ke daun melalui batang. Selanjutnya, karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia yang ada di udara. Selanjutnya, ketika sinar matahari jatuh ke permukaan daun, klorofil akan menyerap sinar matahari. Klorofil terdapat pada bagian kloroplas yang di dalam kloroplas memiliki lapisan stroma, membran dalam dan luar, tilakoid dan grana. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil adalah pigmen hijau yang terdapat di dalam tumbuhan. Dari semua proses yang telah dilakukan akan menghasilkan oksigen, dan oksigen tersebut dilepaskan ke udara. Selain itu juga proses ini menghasilkan glukosa. Kedua senyawa tersebut sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dalam proses fotosintesis memiliki dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang akan terjadi pada grana. Tujuannya untuk mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Dan reaksi gelap akan terjadi pada stroma. Tujuannya untuk membentuk glukosa. Proses reaksi terang yaitu membutuhkan cahaya sebagai sumber energi, klorofil untuk menyerap cahaya, H2O sebagai sumber elektron, dan akseptor elektron sebagai penangkap elektron. Proses reaksi terang. Klorofil ini akan menyerap sinar matahari dengan panjang gelombang 680 nanometer. Setelah itu, klorofil ini akan terurai dan melepaskan elektron atau tereksitasi. Kemudian akan ditangkap oleh aseptor yang namanya plastoquinon. Selanjutnya akan diteruskan ke aseptor lain yang disebut sitokrom. Kemudian diberikan ke akseptor lain yang disebut plastosianin. Elektron ini akan diberikan lagi ke klorofil yang akan diberikan di sekitarnya. Kemudian elektron yang sudah ada di klorofil ini mendapatkan cahaya lagi dengan gelombang yang lebih tinggi, yaitu 700 nanometer. Kemudian tereksitasi lagi yang akan ditangkap oleh akseptor peredoksin. Berdasarkan panjang gelombang, klorofil ini lebih kecil, disebut fotosistem 2, sedangkan untuk gelombang yang lebih besar disebut fotosistem 1. Pada fotosistem 2, ketika ada gelombang 680 nanometer mengenai klorofil dan terurai, bukan hanya klorofil, tetapi air yang ada di daun akan memecah menjadi hidrogen, oksigen, dan elektron. Peristiwa ini dinamakan fotolisis H2O. Elektron dari klorofil hasil H2O ini akan diberikan ke elektron pada fotosistem 2. Karena klorofil tadi elektronnya sudah tereksitasi dan oksigen akan dilepaskan ke udara yang akan dihirup oleh manusia. Ion H+ ini akan bergabung dengan elektron yang ditangkap oleh peredoksin dan akan bertemu dengan NADP+ dan H+. Selain NADP ini, energi kimia dari proses fotosistem ini adalah ATP. Jadi setiap elektron itu dilepaskan dari satu ke aseptor lain, maka di sini akan dihasilkan ATP. Fotosistem 2 ke fotosistem 1 sampai terbentuk NADPH ini disebut dengan istilah fotosistem non-siklik.
Ketika elektron dari fotosistem 1 tereksitasi dan ditangkap oleh ferredoksin, ternyata tidak langsung berikatan dengan NADPH, melainkan harus dikembalikan dulu ke sitokrom, ke plastosianin dan seterusnya, yang dinamakan dengan fotosistem siklik yang hasilnya hanya ATP, sedangkan non-siklik NADPH dan ATP. Yaitu selanjutnya proses reaksi gelap. Reaksi gelap dinamakan juga dengan siklus Calvin. Proses reaksi gelap dimulai dari karbon dioksida yang ada pada daun, melalui stomata akan diikat oleh RUBP dan pengikatannya menggunakan enzim Robisco. Kemudian CO2 yang berikatan dengan RUBP akan menjadi PGA, akan mengalami reduksi menjadi fosfoglycerol aldehid atau PGAL, dan PGAL akan dipakai membuat glukosa. Dari CO2 yang masuk ke daun akan diikat oleh RUBP hanya 6, sehingga menghasilkan 12 molekul fosfoglyceraldehid. Proses ini disebut proses fiksasi karena mengalami pengikatan. Kemudian fosfoglyceraldehid mengalami reduksi, yaitu pengurangan gugus karboksi sehingga menjadi 12 PGAL, dan yang dipakai dalam pembentukan glukosa hanya 2 PGAL, dan masih 10 dipakai untuk membentuk RUBP yang disebut proses reduksi.